Selamat malam untuk Bapak dosen dan teman-teman. Jadi, kami di sini dari kelompok 3, kami membahas materi tentang kontrol pernapasan pada manusia. Jadi di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Putu Ayunanda Chandrika, lalu kemudian teman saya Hana Makandehi, Sonianto Padi, Rosmiati Magidiala, dan Erlin Beladama. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini untuk pemateri pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi pola napas pada saat tubuh menjalani exercise tidak bisa dipertahankan secara otonom. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tubuh kala itu butuh pasokan oksigen lebih banyak dari biasanya, sehingga harus dibantu dengan faktor lain. Jadi secara umum sistem kontrol respirasi diambil alih oleh kerja sistem saraf pusat di bagian bilateral, medula oblongata, dan pons pada batang otak. Jadi daerah ini dibagi menjadi 3 kelompok neuron utama. Jadi yang pertama itu ada kelompok penapasan dorsal atau bisa disebut dengan kelompok respiratory dorsal, itu terletak di bagian dorsal atau belakang medula yang terutama menyebabkan inspirasi. Lalu yang kedua ada kelompok pernapasan ventral atau kelompok respiratory ventral, itu terletak di ventrolateral atau depan samping medula yang terutama menyebabkan inspirasi dan ekspirasi yang lebih dalam. Lalu ada pusat pneumotasik, itu terletak di sebelah dorsal bagian superior pons, tepatnya di sebelah dorsal nukleus parabrachialis pada pons bagian atas yang terutama mengatur kecepatan dan kedalaman napas. Nah, jadi untuk pembahasan lebih lanjutnya, jadi kelompok respiratorik dorsal ini atau kelompok pernapasan dorsal ini terdiri dari neuron inspiratorik yang serat-serat descendensnya berakhir di neuron motorik yang menyerapi otot inspirasi. Jadi ketika neuron ini melepaskan muatan, maka terjadi inspirasi. Ekspirasi diakhiri karena neuron inspiratorik kembali mencapai ambang dan melepaskan muatan. Kemudian ada kelompok respiratorik ventral. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, jadi dia itu terdiri dari neuron inspiratorik dan ekspiratorik yang inaktif sama bernapas normal tenang. Jadi bagian ini diaktifkan oleh KRD sebagai mekanisme penguat selama periode saat kebutuhan akan ventilasi meningkat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Putu Ayunanda Chandrika, yaitu mengenai pusat pernapasan di medula. Tadi Nanda sudah menjelaskan bahwa pusat pernapasan di medula itu, di dalamnya itu ada kelompok respiratorik dorsal dan kelompok respiratorik ventral. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai kelompok respiratorik ventral. Nah, di mana kelompok respiratorik ventral ini dia itu terdiri dari neuron inspiratorik dan ekspiratorik yang inaktif selama bernapas normal tenang. Bagian ini diaktifkan oleh KRD atau kelompok respiratorik dorsal sebagai mekanisme penguat selama periode saat kebutuhan akan ventilasi meningkat. Selanjutnya itu ada pusat pernapasan di pons. Nah, pusat pernapasan di pons ini dia itu terletak di sebelah dorsal bagian superior pons, tepatnya di sebelah dorsal nukleus parabrachialis pada pons bagian atas yang terutama mengatur kecepatan dan kedalaman napas. Nah, untuk pusat pernapasan di pons ini dia itu di dalamnya itu ada pusat pneumotaksik. Nah, untuk pusat pneumotaksik ini dia itu mengirimkan impuls ke KRD atau kelompok respiratorik dorsal yang membantu memadamkan neuron inspiratorik sehingga durasi inspirasi dibatasi. Oke, saya atas nama Sonianto Padi akan melanjutkan presentasi mengenai kemoreseptor. Kemoreseptor itu dibagi menjadi 2, yaitu kemoreseptor perifer dan kemoreseptor sentral. Kemoreseptor perifer ini berada di luar otak yang dikenal sebagai bahan karotis dan badan aorta yang masing-masing terletak di percabangan arteri karotis communis di sisi kanan dan kiri dan di arcus aorta. Ini berfungsi mengubah oksigen dalam darah.
Selanjutnya ada kemoreseptor sentral. Kemoreseptor sentral ini terletak di medula oblongata dekat pusat respirasi dan peka terhadap peningkatan kadar ion H atau penurunan pH dalam cairan otak. Kemoreseptor sentral ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan pH cairan cerebrospinal terdekat atau CSP yang mengidentifikasikan perubahan konsentrasi oksigen dan karbon dioksida yang tersedia untuk jaringan otak. Kemoreseptor sentral juga berfungsi untuk merespon hipoksia hiperkanik atau peningkatan karbon dioksida dan penurunan oksigen. Oke, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari Sunianto Padi, yaitu mengenai kemoreseptor sentral. Nah, di sini kemoreseptor sentral terletak di medula oblongata dekat pusat respirasi dan peka terhadap peningkatan kadar ion H atau penurunan pH dalam cairan otak. Nah, kemoreseptor sentral juga sistem saraf pusat yang terletak di permukaan medula ventrolateral di sekitar pintu keluar saraf kranial. Yang kedua ada sirkulasi pulmoner. Nah, sirkulasi pulmoner ini diawali dari trunkus pulmonalis yang menerima darah beroksigen rendah dari ventrikel kanan. Yang kedua, trunkus pulmonalis dibagi menjadi dua, arteri pulmonalis, satu arteri untuk setiap paru. Yang ketiga ada darah teroksigenasi dari paru kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, sirkulasi pulmoner merupakan sirkulasi pendek di mana darah dialirkan ke paru-paru kemudian mengalir kembali ke jantung. Sekian presentasi dari saya.